apa? Mau main apa, nak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mama dan Mbak Kinsi. Ya, pada kesempatan sore hari ini, selamat bergabung. Pada kesempatan sore hari ini, insya Allah kami ingin sharing beberapa pertanyaan dari ayah bunda yang belum sempat terjawab. Tapi sebelumnya kami mohon maaf bahwa disclaimer dulu mungkin ya, bahwa sharing ini itu bukan diniatkan untuk menggurui ataupun sharing edukasi, karena memang kami belum capable untuk melakukan edukasi, tapi kami hanya sharing selama 2 tahun, hampir 2 tahun membersamai Kinsi. Barangkali apa yang kami lakukan itu sama juga seperti apa yang diperlukan oleh orang tua sekalian, karena kami banyak mendapatkan DM tentang ibu-ibu baru yang masih dalam proses masa penerimaan. Sini Mbak, mau ke sini Mbak? Beberapa pertanyaan itu memang masih tentang masa penerimaan ya. Kalau masa penerimaan itu pasti semuanya berat di awal, karena memang memiliki anak berkebutuhan khusus itu tidak mungkin direncanakan ya, jadi memang tidak terencana. Nah, untuk beberapa hal yang kami lakukan itu adalah menguatkan diri dulu. Kalau misalnya kita tahu Abraham Lincoln ya pernah berbicara seperti ini. Kalau saya diberikan waktu 1 jam untuk menebang pohon, maka saya akan menggunakan 45 menit di awal itu untuk mengasah kapak, baru 15 menit untuk menebang pohon, seperti itu. Jadi memang yang pertama kita lakukan itu adalah menguatkan diri dulu. Kalau misal belum siap untuk bercerita, tidak apa-apa, tidak perlu buru-buru untuk bercerita. Itu juga bukan berarti kita tidak menghargai orang lain atau mungkin malu dengan kondisi kita, tidak. Tapi karena memang kita perlu untuk menguatkan diri dulu. Kemudian kita perlu bekal ilmu. Nah, bekal ilmu ini seperti peta ya. Jadi kita perlu membaca dari dari pengetahuan yang terpercaya. Karena kalau kita cuman klik di Google Down syndrome itu tuh yang keluar benar-benar kayak masa sih kayak gini, dan saya ngerasain waktu membersamai Kinsi itu tidak seburuk yang dikatakan di Google seperti itu. Kemudian kita perlu menguatkan support system. Jadi kita harus sadar bahwa kita bukan Superman, tapi kita bisa menjadi super team kayak gitu. Jadi kuatkan dulu diri kita, baru kita siap untuk melakukan pengasuhan seperti itu. Jadi kita menemukan komunitas. Kalau suka menulis, kita ikut komunitas menulis. Kalau kita suka gambar, kita ikut komunitas gambar yang senyamannya aja. Kalau misal kita belum pengen terbuka sama orang lain, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa dulu kayak gitu. Terus itu tentang masa penerimaan. Saya kurang tahu kira-kira ada bundanya nggak ya yang ada di sini yang DM karena baru menerima diagnosa. Semoga bisa saling menguatkan. Halo dulu nak. Halo. Iya, Dek Jaja nontonin. Halo Bunda, terima kasih. Mbak Kinsi mana Mbak Kinsi? Iya, ini Mbak Kinsi. Kalau Mama mana Mama? Mama? Ini kan Mbak Kinsi, kalau ini Mama, gitu ya. Terus ada yang bertanya tentang penyakit penyerta. Nah, ini memang saya tidak bisa mengeneralisir semua anak Down syndrome ya, karena tidak semua anak dengan Down syndrome itu memiliki penyakit penyerta, tapi kebanyakan memang ada. Untuk Kinsi sendiri, penyakit penyertanya pas awal itu ada KJB tipe PDA dan juga ada Hirschsprung-Disi. Jadi yang pertama di screening memang Hirschsprung-Disinya dulu, karena paling kelihatan di awal, seperti tidak pup mekonium lebih dari 2 kali 24 jam dan malah muntah. Awalnya itu dikira muntah darah, dikira ketika lahiran sesar itu ada darah yang masuk, awalnya seperti itu. Kemudian ternyata bukan. Kemudian didiagnosa lagi katanya meconium plaque syndrome, ternyata bukan.
sampai akhirnya ketahuan bahwa itu Hisprungdisi dan itu sangat panjang, melalui biopsi, kemudian barium enema, banyak sekali yang harus dilakukan. Kira-kira usia 2,5 bulan atau 3 bulan itu baru fix kalau Kinsey itu mengidap Hisprungdisi kayak gitu ya. Mungkin mengidap ya namanya ya kalau penyakit itu kayak gitu. Jadi waktu itu kami dioperasi tarik. Nah, ada yang bertanya, ini sependek yang kami tahu ya, kenapa kok ada yang tarik, ada yang di stoma? Itu tuh tergantung dari dokter bedahnya. Jadi waktu kita itu pernah tanya, kira-kira Kinsey ini stoma atau tarik ya? Cuman waktu itu kami ditanyain, ibu sanggup nggak kalau di rumah itu nyuci gitu? Kalau di rumah itu ngebusi terus gimana? Saya bilang sanggup gitu. Karena memang kalau anak yang operasi tarik, waktu Kinsey itu setiap hari itu wajib dicuci dan wajib dibusi. Memang tidak semua ya dibusi, tapi kami itu wajib melakukan businasi dilatasi itu mulai dari nomor 11, 12, 13 sampai terakhir di 14. Dan itu setiap hari, 2 kali, pagi dan sore. Busi dulu baru cuci, busi dulu baru cuci, seperti itu. Sampai usia 9 bulan. 9 bulan itu baru bisa kadang sehari sekali, kadang 2 hari sekali kayak gitu, sudah nggak rutin lagi. Itu kalau Hisprungdisi. Terus ada yang tanya, kok anak saya sudah operasi tapi kok masih sering kembung ya? Itu memang seperti itu Bunda. Jadi bukan berarti ketika sudah dioperasi berarti artinya sudah sembuh, enggak. Jadi setelah operasi itu masih ada perawatan untuk sebagian orang, karena beberapa teman yang kami kenal Hisprungdisi itu ada yang tidak perlu dicuci, ada yang tidak perlu dibusi, ada yang dia perlu dibusi selama 6 bulan, setelah itu lepas. Jadi memang berbeda-beda tergantung tingkat keparahan. Atau mungkin ada, misal Kinsey sudah pernah enterokolitis, sudah pernah kadar bakterinya sangat tinggi gitu ya, sampai infeksi seperti itu. Jadi memang berbeda-beda. Mbak mau ngomong? Mau nyanyi? Ayo coba ini dulu ya. Tangan ke atas menggapai bintang-bintang. Gimana tangan ke atasnya? Tangan ke samping seperti burung terbang. Tangan ke depan. Tangan ke depan. Kalau ke depan gimana? Seperti bebek berenang. Tangan di pinggang, kita goyang-goyang. Yeay. Terus tentang stimulasi. Jadi Kinsey itu baru mulai respon suara itu saat usia 11 bulan. Sebelum itu sama sekali tidak ada respon suara. Jadi dipanggil itu juga nggak noleh, ada suara pintu tertutup itu juga tidak menoleh, suara pagar dibuka juga tidak menoleh, seperti itu. Itu sebelum 11 bulan. Setelah itu kan kami melakukan tes BERA. Nah, hasil tes BERA-nya itu ternyata ada di derajat sangat berat, 76,25 dB kalau tidak salah. Nah, akhir itu kan kami dibilang kalau misalnya Kinsey itu bisa mendengar dengan jelas, itu ambang dengarnya seperti suara mesin pemotong rumput. Kaget kan kami, mesin pemotong rumput itu kan keras sekali, gimana maksudnya. Selama ini kami tuh sampai nggak punya TV, kami tidak ada suara-suara bising di rumah, dan kami juga tidak pernah berteriak, tidak pernah saling berteriak. Bagaimana mungkin Kinsey itu kayak baru mendengar kalau suaranya itu sekeras mesin pemotong rumput kayak gitu. Jadi waktu itu kami benar-benar down sih memang pada saat itu, kayak masa sih kayak gitu. Tapi kami masih waktu survei ABD itu kami masih ragu-ragu, ayah Kinsey terutama yang masih ragu-ragu, kayak beneran nggak sih Kinsey itu kok kayaknya dia dengar ya, kok kayaknya, kan pasti orang tua pasti ngerasa ya, kok kayaknya ada respon ya, meskipun jarang, meskipun kadang iya kadang enggak, itu kok kadang respon. Sampai kami panggil di belakang pintu, kami panggil di belakang dinding, pokoknya dari arah-arah mana-mana itu dia kok dengar. Terus akhirnya di lingkungan kami itu kan banyak suara anjing, terus ada suara, setiap kali suara anjing menggonggong itu kok
dia kok takut kok dengar gitu. Jadi kami ngerasa loh kayaknya Kinsi ini ada respon sama suara kayak gitu, tapi kami belum bisa memastikan. Enggak apa-apa nak, kan di luar anjingnya, enggak apa-apa. Di mana suara anjingnya? Di sana. Oh iya di sana, enggak apa-apa kan di luar. Seperti itu. Jadinya waktu itu kami memutuskan setelah kontrol, kami dibilang dokter THT, dibilang observasi ya Bu, observasi sambil distimulasi. Stimulasinya seperti apa? Ajak ngomong, ajak mendengarkan suara. Tapi karena saya sudah ada kayak parno ya, karena saya mengusahakan Kinsi itu mendengar suara dengan desibel seperti suara percakapan biasa. Jadi bukan dengan didengarkan YouTube atau apa gitu. Jadi kami mencoba sebisa mungkin mendengarkan suara-suara yang natural. Misalnya pagi-pagi ada ayam, misalnya kita duduk-duduk di dekat pantai kayak gitu. Jadi mendengarkan suara-suara yang natural. Kemudian usia 14 bulan itu baru merespon. Awalnya kami itu mengajari Kinsi, konsep pertamanya itu mengajari konsep diri itu sejak bayi. Jadi konsep dirinya seperti ini: Mbak Kinsi, ini Kinsi, ini mama. Kinsi mana Mbak Kinsi, mana Mbak Kinsi? Ya ini Mbak Kinsi. Kalau mama mana nak mama? Ya ini mama. Hanya seperti itu setiap hari berulang-ulang. Kami nggak ngajarin banyak-banyak. Di awal itu kami hanya mengajari konsep diri aja. Konsep diri biar Kinsi tahu ini Kinsi, ini mama, itu ayah. Sampai kami printkan seperti kartu, gambar, foto kayak gitu. Jadi tujuan pertama kami itu mengenalkan diri, bahwa Kinsi itu punya nama, namanya Kinsi kayak gitu. Mbak Kinsi mana Mbak Kinsi? Nah, pada waktu 14 bulan Kinsi itu sudah mulai merespon. Kalau dibilang Kinsi, Kinsi mana Kinsi? Sudah mulai seperti ini, Kinsi. Berarti di pikiran kami pada waktu itu, oh berarti Kinsi itu sudah apa-apa yang kami perdengarkan mulai dari dia bayi setiap hari, ketika Kinsi berusia 14 bulan, Kinsi itu mulai merespon input tersebut. Jadi mulai ini Kinsi, ini mama, seperti itu. Ayah mana ayah? Dia akan menunjuk ayah, seperti itu. Jadi itu pembelajaran pertama. Kemudian masuk ke pembelajaran kedua. Apa sih yang paling penting gitu. Jadi kami memikirkan bahwa sebelum anak kenal warna, sebelum anak kenal angka, sebelum anak kenal apa yang lainnya, dia harus kenal tubuhnya dulu. Karena tubuh itu akan menggiring kita ke nanti masalah dia bersih diri. Nanti ketika dia akan misalnya apanya yang sakit nak, dia bisa menunjuk kepalanya kayak gitu. Jadi konsep kedua setelah konsep pengenalan diri, konsep diri itu adalah konsep pengenalan anggota tubuh kayak gitu. Dimulai dari pakai lagu, mulai dari pakai kaca. Dan kalau misalnya ditanya barang yang harus punya, itu kami sangat merekomendasikan kaca. Ini sampai sudah pecah ya, karena memang kita pakai terus. Jadi dengan jangan ditutupi nak, coba minjem dulu sebentar nak. Nah, kaca, karena dengan kaca anak itu bisa melihat dirinya sendiri, melihat bayangannya dia sendiri. Jadi dia tahu kalau di kepala ini ada rambut. Kepalanya mana mbak? Ya, rambutnya. Ya, jadi dia bisa mempraktekkan. Kepala mana mbak? Kepala. Rambut mana mbak? Rambut. Kalau dahi mana mbak? Dahi itu agak ke sini nak. Dahi. Kemudian kalau pipi? Ya pipi. Kalau mata? Oh mata itu. Kalau dagu mana dagu? Dagu. Leher? Masuk lagi leher. Ini leher nak. Leher. Kalau perut ya sampai ke kaki. Jadi kami mengajarinya itu dari atas ke bawah. Jadi dia urut gitu. Pundak mana nak? Pundak belum? Pundak ya pundak. Jadi benar-benar dari rambut, kepala,
mata, pipi, telinga. Kalau telinga mana mbak? Ya jadi urut dari atas ke bawah seperti itu. Kemudian kami itu membeli flashcard. Awalnya ini masih kami kayak nanti aja lah, nanti kayaknya belum waktunya. Ternyata Kinsey itu mulai senang sama kartu kayak gitu. Jadi apa ini mbak? Kenapa nak? Gambar apa ini? Gambar apa ini? Telinga kayak gitu. Jadi mulai meniru, mulai masuk ke fase meniru kayak gitu. Kalau sampai yang bukan anggota tubuh, misalnya seperti ini gestur. Kalau orang marah gimana sih mbak? Marah mbak? Aku marah. Nah, menirukan kayak tangannya gitu kan. Aku marah, aku ingin berteriak rasanya. Gimana berteriak? Ya kayak gitu. Jadi anak dengan Down syndrome itu kuat di gestur. Jadi kalau misalnya mau ngajarin itu memastikan bukan hanya ingatan tapi juga ada gesturnya. Misalnya mbak sudah makan belum? Kalau makan gimana mbak? Mau makan. Oh gitu. Jadi seperti itu. Jadi kekuatan anak dengan Down syndrome itu ada pada ini, pengenalan gesturnya dia. Dan itu akan langsung akan sangat baik ya diajarkan. Kami berpikir seperti ini, kalaupun nantinya naudzubillah, semoga tidak, hasil tes Vera Kinsey yang 2 tahun itu ternyata belum baik, kami tuh cuman pengen Kinsey bisa berkomunikasi kayak gitu, entah itu verbal entah itu non verbal, yang penting dia bisa tahu kemauannya apa kayak gitu. Jadi kami berusaha sebisa mungkin mengajarkan gestur supaya ini juga bisa pakai alat media seperti ini, seperti boneka ini. Mbak, peluk dulu otangnya mbak. Sayang enggak sama otang? Nih, peluk ya. Kalau matanya otang mana sih? Matanya otang. Nah, pengajaran konsepnya itu untuk kita tahu kira-kira anak itu sudah ngerti apa belum. Itu mulai di dia sendiri, kemudian mulai ke kami, matanya mama mana, kemudian sampai ke bonekanya, ke hidungnya otang mana mbak? Oh itu kan, alhamdulillahirabbil alamin, kan hidungnya otang kayak gitu ya, itu kan mulutnya otang. Jadi kami nggak banyak sih sebenarnya mainannya, itu cuman ini aja tapi kayak berkali-kali. Terus kami dapat saran dari beberapa terapis, kalau misalnya ngasih mainan itu cukup 1 saja. Misalnya main boneka, berarti Lego, misalnya punya puzzle, itu semuanya harus minggir dulu. Itu akan membantu anak kita supaya dia fokus. Jadi memang harus 1 per 1 kayak gitu. Iya nak. Kalau misalnya boneka aja, kalau misalnya Lego aja kayak gitu. Tapi kan sih banyak ini Lego. Kenapa nak? Mbak mau main. Terus kalau misalnya misalnya motorik halus, itu sebenarnya mudah. Kita bisa pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Misalnya kayak gini, kertas sudah tidak dipakai. Ayo mbak, coba sobek. Bisa sobek mbak? Sobek kertasnya. Coba gimana? Bisa? Gini. Nah tuh, jadi dikasih namanya prom itu kayak dibantu di awal gitu, dikasih model misalnya seperti ini, masih kesusahan bisa dirobek sedikit di atas, nanti dia yang memberikan polanya. Nah kayak gitu. Nah tanpa kita pakai material yang harus seperti apa, sebenarnya menyobek kertas itu juga sudah merupakan latihan motorik halus untuk menguatkan otot-otot tangan anak kayak gitu. Ini kemudian untuk buku ya, kami dapat beberapa kado buku waktu Kinsey masih bayi. Buku yang digunakan adalah buku-buku yang lebih banyak gambar daripada tulisan. Kayak gini misal, ini lagi apa mbak? Kalau bangun tidur, gitu, iya. Kalau bobok gimana mbak? Oh gitu boboknya. Nah ini aku sedang mandi. Kalau mandi gimana? Sikat gigi, dilepas dulu bajunya ya. Sikat gigi. Ya kalau pakai
Kalau keramas pakai sampo, ini mama kasih sampo. Pakai samponya nak. Gimana keramasnya? Keramas pakai sampo di sini. Iya. Gitu. Cuci tangan dulu. Mau cuci tangan. Terus pakai sabun, mau sabunan. Di sabun. Kalau keramas pakai sampo, ya yang bersih ya, Mbak. Sikat giginya sudah? Sudah sikat giginya? Sudah. Oh iya, supaya sehat, bersih, kayak gitu. Jadi memang buku ini tuh kayak mengajarkan gestur gitu. Oh ini mandi, jadi tahu ini mandi, ini makan. Pengenalan seperti itu sih. Sama kami berusaha tidak melabel anak, tidak melabeli anak. Jadi kayak apa namanya, biasanya anak dengan Down syndrome pasti dia akan susah belajar, pasti dia slow learning kayak gitu kan. Dan kami tuh berusaha untuk tidak melabel Kinsey seperti itu. Jadi waktunya belajar ya dia belajar sambil main kayak gitu kan. Kalau anak umur segini kan masih susah ya diajak konotasinya belajar, jadi kayak bermain biasa. Cuman penangkapannya dia selama kita itu serius, maksudnya serius itu kita nggak cuma ngajarin tapi kita ikut main sama dia, itu juga baik, sama seperti anak lainnya. Karena mungkin saya juga punya beberapa melihat temannya anak, kemudian keponakan seperti itu, sama mereka juga seneng main, seneng mengamati sesuatu kayak gitu, tidak berbeda. Tapi mungkin memang gaya belajarnya yang berbeda, dan itu gaya belajar anak dengan Down syndrome itu itu mungkin visual kinestetik ya. Jadi dia melihat, dia itu menirukan gestur kayak gitu. Berapa lama pembelajaran pengenalan diri? Kami tuh Kinsey itu mulai pulang ke rumah itu 3 bulan, usia 3 bulan setelah dari NICU itu. Dan Kinsey itu baru merespon, maksudnya ketika dipanggil mana Mbak Kinsey itu baru usia 14 bulan pun. Jadi lama ya, cukup lama ya itu, dari bayi sampai usia 1 tahun lebih. 1 tahun itu belum menampakkan gestur ya alhamdulillah belum menampakkan gestur. Jadi usia 14 bulan baru dia mulai merespon. Karena sebelum itu juga belum respon ke suaranya belum. Dia baru merespon suara pada saat usia 11 bulan. Halo Mami Duncan. Waalaikumsalam. Sini nak, mau kemana? Nah kayak gitu. Terus ada pertanyaan. Nah pertanyaan yang lain itu seputar Mbak Kin perlu cek Vera lagi, sepertinya cukup baik pendengarannya. Nah itu saya sering kali dapat pertanyaan seperti ini, dan sebenarnya saya takut ya untuk menjawab, karena kan pasti berbeda-beda. Apakah gangguan pendengarannya itu karena virus misalnya. Bentar ya Bun, Kinsey mau keluar. Sini ya, sini. Keluar. Nah, apakah gangguan pendengarannya itu karena sebuah virus ataukah saraf, itu kan berbeda-beda ya. Cuman dari pengalaman kami sharing sama orang tua, itu juga ada yang mengalami, misalnya awalnya ada ada masalah 54 desibel gitu, terus kemudian dicek lagi ternyata normal seperti itu. Dan untuk Kinsey itu di 76,25 desibel. Itu kan sangat berat ya. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata responnya tuh membaik gitu. Mulai respon dan juga mulai mulai bisa diajak ngobrol, meskipun kata yang sudah keluar itu masih ayah, sudah, seperti itu. Tapi kayak Mbak minta tolong ambilkan otang, mengerti kayak gitu. Jadi kami tuh meskipun belum tes Vera, kami merasa cukup bersyukur dengan sangat bersyukur dengan progres yang ada selama ini. Meskipun kami nggak tahu nih ketika Kinsey nanti usia 2 tahun dicek Vera itu hasilnya seperti apa, seperti itu. Cuman untuk apakah tetap cek, akan tetap cek, karena memang itu sudah
sudah ini ya, sudah menjadi istilahnya sudah kewajiban kami ya untuk mengecekkan itu, jadi nggak mengira-ngira gitu. Ada pertanyaan yang Lebaran kami tim yang nggak pulang karena kami insya Allah lebarannya juga di Bali. Penyakitnya mau dijelaskan bahasa awam Bu, kalau medis mungkin mengerti. Penyakitnya Kinsey itu waktu awal Hirschsprung-Dizzy, jadi nggak ada tidak ada beberapa segmen di usus besarnya itu tidak ada sarafnya, jadi dia akan nggak bisa dia mendorong ke bawah, itu dia akan seperti gelendong gitu ya, dia akan membengkak, dia terakumulasi di sana dan akan sulit sekali untuk dikeluarkan. Akhirnya yang tidak ada sarafnya itu dipotong dan usus yang sehat itu ditarik ke anus, seperti itu kami waktu dijelaskan oleh dokternya. Untuk stimulasi yang mendukung kondisi pendengaran itu hanya ngobrol Bun, hanya ngobrol. Jadi ada stimulasi sensori itu kan ada banyak. Nah, stimulasi yang kita fokuskan itu stimulasi audionya. Kami pertama mereduksi suara-suara. Di rumah kami itu tidak ada TV. Kami juga tidak memberikan screen time. Bukan saya bukan saya anti, tapi saya merasa untuk kondisi Kinsey saat ini itu belum perlu untuk diberikan screen time. Jadi kami itu menggunakan HP itu untuk video call, seperti itu, video call neneknya karena jauh semuanya. Jadi kami itu membiasakan Kinsey mendengar suara-suara yang alami, suara percakapan, suara burung, suara angin atau gelombang di laut kayak gitu. Jadi kami itu kan berpengaruh dengan desibelnya ya, itu yang kami lakukan. Kemudian banyak-banyak ngobrol dan karena biasanya kami kayak kehilangan topik gitu ya, jadi kami menggunakan bantuan misalnya buku, misalnya kartu, seperti itu, untuk istilahnya seperti pemantik untuk memberikan Kinsey itu kosakata yang baru, seperti itu. Nah, kalau kalau sharing masalah pendengaran ini, soalnya ada juga kan beberapa keadaan yang misalnya sudah Bera di awal, sudah ada diagnosa, langsung pasang ABD dan hasil tersebut tidak berubah, seperti itu. Dan mungkin berbeda dengan posisinya anak dengan Down syndrome itu ya Bun, saya juga kurang paham gitu. Karena beberapa sharing dari orang tua itu mengalami progres peningkatan dari screening pertama ke screening kedua ke screening ketiga, itu bahkan mendekati normal dari yang sebelumnya ada masalah 54 desibel itu bisa menjadi normal kayak gitu. Entah itu sarafnya mengalami kematangan atau seperti apa, memang baiknya harus kontrol sesuai dengan yang dischedulekan. Kan pertama itu Kinsey itu cek OAE itu usia 3 bulan. Kemudian di OAE itu ngerasa mungkin anaknya kurang tidur atau gimana, diulang lagi usia 6 bulan. Setelah itu kami langsung dirujuk Bera karena 2 kali tes 3 bulan dan 6 bulan tuh hasilnya river. Keduanya river. Kemudian langsung dicek lagi Bera usia 9 dan 11 bulan. Keluarlah hasil tersebut yang menyatakan bahwa Kinsey itu ada mengalami tuli derajat sangat berat kanan kiri keduanya. Nah, itulah jadinya kami waktu itu mencari opsi, kami konsul ke THT yang lain yang bukan yang tempat kami melakukan tes. Kemudian kami juga waktu itu ada acara PIK Potats Bali, dan itu ada seperti komunitas, seperti perkumpulan dokter THT Bali yang melakukan bakti sosial dan melakukan pengecekan pendengaran, dan kami membawa hasil tersebut, kami konsul seperti itu. Kemudian
diarahkan, coba distimulasi aja dulu Bu, kita lihat progresnya kayak gitu. Itu juga ada audiolog, coba nanti bikin kartu-kartu Bu, nanti dilihat respon anaknya seperti apa, apakah ada perkembangan apa tidak, seperti itu. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang. Untuk jadwalnya kapan lagi akan dites, itu usia 2 tahun. Ya, kemudian ada yang bertanya tentang pengecekan dan program kehamilan seperti itu. Nah, untuk program kehamilan itu ini saya sharing dari sepengalaman kami ya. Jadi anak dengan Down syndrome itu kan ada jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenisnya itu biasa diketahui ketika anak telah melakukan tes kromosom. Ada tipenya, nanti ada biasanya ini terjadi secara acak de novo misalnya seperti itu. Itu memiliki peluang yang kecil untuk berulang. Tetapi kita bisa berkonsultasi dengan dokter kandungan ataupun dokter subspesialis feto maternal. Nanti akan diarahkan mungkin ya Bun, misalnya sebelum melakukan program hamil 3 bulan sebelumnya itu minum asam folat seperti itu, meskipun bukan untuk biar tidak terulang seperti itu, tapi untuk memperbaiki siklus hidup kita, memperbaiki pola hidup kita supaya lebih siap seperti itu. Kemudian untuk pengecekannya itu pengecekan pada saat usia 11 sampai 13 minggu itu ada pengecekan NT, yaitu pengecekan tengkuk janin ini, dan juga dilihat ada atau tidak nasal bone-nya. Itu harus dilakukan 11 sampai 13. Waktu itu kami dijelaskan. Bukan berarti padahal sudah ke feto maternal, padahal sudah kemana. Itu bukan seperti itu. Jadi kita harus tahu nih jendela-jendelanya kapan kayak gitu. Untuk waktu itu disarankan usianya itu 11 sampai 13 karena pada waktu itu masih terlihat dan masih bisa diukur. Setelah itu pengecekan feto maternal lagi di usia 22 sampai 24 minggu. Dan itu akan ada pengecekan keseluruhan mulai dari cairan otak sampai ke ginjal, bagian ginjal, kemudian panjang tulang paha, panjang tulang kaki, kemudian dihitung jari-jari kakinya. Kemudian misalnya anaknya memiliki kelainan jantung bawaan, kita bisa ngomong bukan hanya misalnya riwayat anak pertama DS begitu, tapi kita juga menjelaskan penyertanya apa saja. Penyertanya misalnya kelainan jantung bawaan dan juga Hirschsprung-Dizzy misal seperti itu. Jadi nanti dokter itu akan memeriksa itu lebih spesifik di organ-organ tersebut, misalnya di organ jantung. Untuk yang di feto maternal itu akan dilihat sampai ke serambi-serambinya, bilik-biliknya ada lubangnya apa tidak, seperti apa kondisinya seperti itu. Itu untuk yang di feto maternal. Kemudian untuk di usus itu juga dilihat apakah ada double bubble istilahnya ya. Jadi kayak ada gelembung-gelembungnya kah, apakah strukturnya normal atau seperti apa. Jadi untuk ayah bunda yang pernah memiliki riwayat anak dengan Down syndrome ataupun kelainan yang lainnya, tidak perlu menunggu hamil baru ke dokter kandungan. Kita bisa konsultasi ke dokter kandungan, kita bisa melakukan pengecekan, mungkin ada kista atau apa gitu. Kemudian awal juga kita melakukan pemeriksaan awal ya, mulai dari darah itu ada pemeriksaan HB, kemudian golongan darah, resus, kemudian gula darah itu, kemudian ada yang imunologi itu HIV, sifilis, dan juga hepatitis seperti itu. Itu serangkaian pemeriksaan yang perlu dilalui seperti itu. Tidak, memang akan ada rasa takut. Itu wajar ya Bun. Tapi bisa dari awal tuh kita sudah mempersiapkan diri, tujuan kita untuk menambah itu apa gitu. Dan mungkin sudah, kalau misalnya ada rasa takut yang berlebihan, rasa takut yang aku benar-benar takut untuk memulai, aku takut buat nambah lagi, atau memang tidak berkenan, itu tidak perlu dipaksa. Kalau misalnya kita sampai ketakutan yang nanti gimana itu mungkin bisa
mempertimbangkan untuk menemui psikolog kalau misalnya memang rasa takutnya itu sudah menjadi trauma, atau mungkin perlu dilakukan perlu dilakukan trauma healing seperti itu ya. Itu perlu kita mempertimbangkan untuk menemui psikolog. Tapi ketika sudah misalnya dengan melakukan program hamil ataupun hamil alami seperti itu, tiba-tiba hamil misalnya seperti itu ya, bukan tiba-tiba ya, maksudnya diberikan kehamilan itu, maka langkah-langkahnya seperti tadi itu, melakukan ANC seperti biasa. Bahkan kalau pernah bertanya apakah ibu dengan riwayat anak dengan Down syndrome itu perlu suplemen khusus atau mungkin asam folatnya didoping 2 kali lipat, itu tidak ada, karena memang itu qadarullah ya Bun. Kalau kromosom itu kan dari awal sekali pembelahannya gitu, jadi tetap seperti biasanya. Nanti cuman kita perlu aware untuk melakukan pemeriksaan itu di panel-panel itu tadi, di panel 11 sampai 13 minggu, tidak kurang dan tidak lebih daripada itu. Kalau misalnya memiliki rezeki yang lebih, itu bisa melakukan tes NIPT ya di usia di atas 10 minggu. Kemudian kita bisa mungkin melakukan pengecekan yang lain di laboratorium yang lebih lengkap, itu diperbolehkan. Tapi yang wajib itu cek, karena sudah resiko tinggi ya, ibu dengan riwayat anak dengan Down syndrome itu maksudnya sudah masuk kategori resiko tinggi. Jadi memang perlu perlakuan khusus. Di awal sudah harus ngomong kalau kita itu ada riwayat anak dengan Down syndrome di anak pertama. Kalau misalnya ada riwayat penyakit penyerta juga disampaikan juga, tidak hanya Down syndrome tapi ada KJB, kemudian ada Sprung disease, seperti itu disampaikan. Jadi nanti akan diarahkan, insya Allah akan diarahkan apa saja sih screening yang memungkinkan. Yang bisa disampaikan adalah NIPT, cek NT, kemudian cek nasal bone ini, kemudian cek seluruh organnya. Tapi insya Allah semoga ayah bunda yang saat ini setelah memiliki riwayat kemudian diamanahi kembali, diberikan kesehatan dan juga kelancaran dan keselamatan gitu ya. Kita berdoa saja yang terbaik, dan Allah pasti kasih yang terbaik. Kita cuman bisa ikhtiar dan nanti hasilnya bisa tawakal seperti itu. Semoga kita bisa istiqomah untuk mendidik anak-anak ya. Dan seperti tadi yang bisa saya garis bawahi, anak dengan Down syndrome itu sama seperti yang lainnya. Mereka kuat di meniru, mereka kuat di gestur. Mereka itu peniru yang baik ya. Jadi konsep belajarnya itu adalah dengan cara meniru. Sebelum mereka tahu cara meniru, kita itu harus menirukan mereka terlebih dahulu supaya mereka ngerti konsepnya. Jadi misalnya mereka, Mbak kita main tiru-tiruan ya. Misalnya Kinsey tepuk-tepuk meja, saya akan ikut tepuk-tepuk meja. Misalnya Kinsey teriak, saya akan ikut teriak gitu. Akhirnya ketawa, kita berdua tertawa, gantian ya Mbak, gantian Mama ya. Saya coba pegang kepala saya dan Kinsey menirukan. Nah, di saat itulah sebenarnya pembelajaran itu terjadi, meskipun tidak dikemas sebagai belajar tapi bermain seperti itu. Nanti mungkin siaran ulang ini akan saya upload dan akan saya tag beberapa akun yang bisa menjadi referensi untuk pembelajaran anak dengan Down syndrome. Mungkin sekian dulu, tidak terasa ternyata sudah mau buka puasa. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, tidak ada maksud untuk menggurui ataupun apapun. Semoga apa yang di-sharingkan ini bisa membawa kebaikan, dan kalau ada salahnya saya mohon maaf, murni kesalahan saya pribadi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Selamat berbuka puasa untuk ayah bunda yang menjalankan ibadah puasa seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.